Sahabat rumah belajar, mengapa kita butuh makan? Apa sebenarnya terkandung dalam makanan tersebut sehingga ketika kita memakannya, kita mampu melakukan berbagai aktivitas? Ingin tahu jawabannya? Mari kita ikuti materi berikut ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Bersama saya Firda Leni, kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, sahabat rumah belajar diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan dan menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Sahabat rumah belajar, coba perhatikan aktivitas sehari-hari. Hampir setiap hari, kita harus belajar di sekolah, mengerjakan tugas, atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tentu, kita membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatan itu. Pada masa pertumbuhan ini, sahabat rumah belajar membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Ketika sahabat lapar, makanan apakah yang akan dipilih? Makanan yang sesuai dengan selera atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya? Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan sangat banyak perannya bagi tubuh manusia? Di antara fungsinya pertama yaitu sebagai sumber energi utama. Kedua, sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ketiga, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel yang telah rusak. Keempat, mempertahankan tubuh terhadap penyakit dan mengatur metabolisme tubuh. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada tubuh. Sebenarnya, makanan yang kita konsumsi harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana seperti terkandung dalam buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian pati disebut dengan karbohidrat kompleks yang ditemukan pada umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan makanan seperti roti, gandum, dan sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. 1 gram lemak mengandung energi sebesar 9,3 kilokalori. Lemak dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan lemak tak jenuh ditemukan dalam biji-bijian. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Protein yang kita makan berasal dari protein hewan dan protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewan antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit,
karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, serta vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, B, E, dan K. Mineral yaitu nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, yodium, dan seng. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Air adalah faktor yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup sekitar 60-80% terdiri atas air. Air dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah materi kita pada kali ini. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa makanan yang kita makan mengandung banyak sekali fungsi bagi tubuh kita, dan makanan tersebut harus mengandung 6 nutrisi penting bagi tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan sampai jumpa lagi sahabat Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.